Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, bersama saya Desi Arianto, kita akan ngobrol terkait dengan investasi. Kalau investasi kayaknya sih berat lah. Tapi kalau cerita hasil output dari investasi, siapapun pasti tertarik dong. Nah, siapa yang akan kita ajak diskusi? Tentunya adalah orang-orang yang sangat berkompeten bicara tentang investasi. Investasi apa aja? Tapi sebelumnya kita ajak kenalan dulu deh. Kalau pemirsa rajin nonton Orasi, pasti ini nggak asing lagi. Kecuali yang baju hitam. Nggak saya dong. Ada baju hitam yang satu lagi. Tapi kita sapa aja satu persatu. Pertama kita sapa Bang Agus Rindra, SIP MH. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Informasi Penanaman Modal DPM PTSP. Mana kabarnya Bang Agus? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Agus nih pemirsa always selalu, tidak pernah never. Ya. Fresh. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini di tengah aktivitas, apalagi ini di transisi. Beliau sedang transisi juga dari APBD ke perubahan. Oh. Sibuk. Ya, sehat Bang Agus ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Bang Agus sudah hadir di Orasi. Selanjutnya kita sapa saya nggak tahu nih Mas apa Abang ya, tapi karena tamunya di Jambi kita panggil Abang aja deh. Yang enaknya aja. Yang enak aja, suka juga ya. Oke, Bang Dimas Aji Putra Samsudin Tungkagi. Ya, betul. Betul ya? Betul. Nggak salah dalam menyebutkan? Alhamdulillah betul. Oke, saya panggil Bang Dimas aja. Ya. Bang Dimas. Pemirsa, beliau adalah Graho Nyabu Project Manager di PT Energy Development Corporation. Ini bergerak di bidang pengembang gas bumi. Panas bumi, Pak. Oh, sorry, pengembang panas bumi. Panas bumi, betul. Beda ya panas dengan gas. Beda. Dari uap panas bumi yang ada di bawah Dalam bumi, Ya. kalau gas, gas dari gas beda. oh, uap dengan gas beda. Beda, Pak. Nyata itu bedanya ya. Bisa dibuktikannya. Oke deh. Oke, terima kasih, Terima kasih, Pak. Bang Dimas udah hadir di Orasi, dan nanti siap-siap aja nih akan banyak yang kita akan gali dari Bang Dimas nih. Jangan Bang Dimas aja yang bisa menggali energi panas bumi, kita juga akan gali dia nanti kan. Oke, berikutnya ini juga sudah nggak asing, Bang Jeffrey Pardede. Beliau adalah Ketua Sahabat Alam Jambi, aktivis pro investasi. Gimana kabarnya? Baik, Bang Bang, Desi. ini beliau ini juga banyak panggilannya Bang. Ada Bang Uco, ada Bang Jeffrey, ada Bang Pardede. Paling seru. Om Ucu. Sehat Bang? Sehat. Oke, terima kasih Bang udah hadir di Orasi. Baik, pemirsa kita langsung saja nih, karena memang saya juga udah nggak sabar. Tapi sebelumnya kita coba ke Bang Agus dulu lah. Kondisi atau gambaran existing existing dari investasi kita di Provinsi Jambi sekarang ini seperti apa, Bang Agus? Baik, kami dapat informasikan juga melalui kegiatan sore hari ini untuk realisasi investasi di kuartal kedua semester 1. Untuk Provinsi Jambi sendiri itu ada peningkatan kurang lebih 54%. Peningkatan investasi? Ya, karena kita di tahun 2025 ini mendapatkan target dari Kementerian Investasi untuk target investasinya sebesar 13,62 triliun. Dan alhamdulillah pada kuartal kedua semester 1 kita kemarin sudah rilis juga dari Menteri Investasi, dan di breakdown khusus untuk Jambi itu kurang lebih capaiannya 8,4 triliun untuk semester 1. Dan penyerapan tenaga kerja itu kurang lebih sekitar 4.500. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya secara years on years. Itu Pak Desi. Oke. Dari 13,6 target Ya, ya 13,62 triliun. 13,62 triliun, pencapaiannya sudah 8,4. Ya, Berarti sekitar 54%. ya. Luar biasa. Oke, ini menarik nih. Kita akan coba cross check dengan Bang Dimas nih. Bang Dimas. Ya, Bang Dimas, Gimana? ini ada data nih yang disampaikan oleh Bang Agus. Datanya menarik dan trennya juga positif.
dari target sekitar 13,62 triliun, kemudian pencapaian sudah 8,4 triliun dengan serapan tenaga kerja itu sekitar 4.500 tenaga kerja. Nah, ini kan Bang Dimas ini mewakili Pelaku usaha. investor ya, investor lah, karena memang kita cerita investasi untuk mengembangkan gas bumi, panas bumi, sorry, mengembangkan panas bumi. Nah, kira-kira investasinya nih apakah nanti akan menunjang capaian dari target ini atau bagaimana nih? Oh ya Pak, terima kasih ya. Jadi akan sangat menunjang dan menyempurnakan target yang akan yang telah disusun oleh pemerintah ya tentunya, karena memang kami saat ini belum beroperasi dan nantinya apabila kami beroperasi itu akan menambah portofolio di pembukuannya dari tim DPMPTSP Pak. Jadi ya sejalan lah dengan data dari Pak Agus, ya harapannya kami bisa segera berkontribusi dalam hal tersebut. Bang Agus, itu sebenarnya baru pancingan awal. Wah, Ketika Bang Dimas sudah ngomong menunjang, nah kita mau tahu juga nih, yang menunjang itu apa aja? Baik, Pak Desi, jadi kami juga beberapa minggu yang lalu itu sudah konfirmasi atau melakukan melalui Zoom ya dengan Oke. Bank Indonesia. Bank Indonesia, dan setelah rilis dari BPS terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Nah, di sini memang cukup panjang jika saya jelaskan. Paling saya singkatkan secara sederhana. Jadi sektor yang menjadi atau berkontribusi besar di realisasi investasi di tahun 2025 ini, yang pertama sektor perkebunan dan pertanian. Yang kedua sektor infrastruktur. Yang ketiga sektor energi. Nah, baru yang keempat sektor pertambangan. Jadi memang di tahun 2025 ini kurang lebih tidak jauh berbeda dari tahun 2024. Karena memang tentunya realisasi investasi ini kontribusi dari pelaku usaha. Karena sedikit saya tambahkan, kenapa penting investasi di Provinsi Jambi khususnya ya? Karena dari GDP ataupun PDRB sendiri itu kan sudah ada komponennya, salah satunya investasi selain government spending, konsumsi rumah tangga, dan ekspor dikurang impor. Jadi investasi merupakan bahan bakar mesin atau motor penggerak ekonomi di suatu daerah. Maka dari itu, apabila ada investor yang berminat untuk berinvestasi di Jambi, itu kita sudah menyediakan karpet merah dengan kebijakan melalui Perda nomor 3 tahun 2023, kemudahan berinvestasi. Itu Pak Desi. Oke, siap. Nah, ini balik ke Bang Dimas tadi nih. Kita main TikTok aja nih, Bang. siap. Nah, dari perangkat regulasi, kemudian target capaian, ini sudah ada karpet merah nih untuk para investor. Nah, tentu kami pengen tahu juga dong, investasi ini bergerak di bidang panas bumi. Nah, seperti apa cakupan kegiatan di pengembang panas bumi ini, sehingga ini bisa sebagai support atau penyumbang bagi investasi di Jambi. Ya, baik, makasih Pak. Ya, jadi sebenarnya kami saat ini sedang melaksanakan kegiatan penugasan Pak dari Kementerian ESDM, dinamakan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi Gerahu Nyabu. Dan kami diberikan waktu sebenarnya sampai 2021 kemarin, tetapi karena memang ada beberapa sedikit tantangan dalam pengembangan ini, makanya kami harus sedikit memundurkan jadwal. Dan sebenarnya seperti dengan pengembang yang lain ya, seperti yang di Kerinci misalnya ada PLTA, nanti outputnya kami akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi Pak. Jadi outputnya adalah pembangkit listrik. Betul, tenaga panas bumi. Investasinya ya. Di situ investasi kami, tetapi itu di tahap berikutnya nanti. Setelah PSP ini selesai, kami sebagai pelaksana kegiatan itu melaporkan ke Kementerian SDM. Habis itu Kementerian SDM akan mengeluarkan izin panas bumi namanya. Dan setelah izin panas bumi itu keluar, baru kami mulai berproduksi dan nantinya kami bisa berkontribusi dengan pemerintah provinsi dalam bentuk pemasukan negara. Seperti itu Pak. Ada IPB juga di situ ya.
Izin panas bumi. Iya, izin panas bumi. IPB betul. Saya mikir dulu apa tadi. Nyambung nih. Oke, Bang Jeffrey. Nah, ini sebagai salah satu aktivis pro investasi. Nah, ini gimana menurut Bang Jeffrey? Investasinya pasti gede nih. Nah, kemudian dari Pemda sendiri sudah menyediakan karpet merah bagi para investor. Dan kita juga sudah secara nyata mendengar bahwa bentuk investasinya nanti yang bisa meningkatkan apapun hasilnya seperti tambahan pendapatan asli daerah itu berupa energi listrik yang bersumber dari gas bumi. Nah, kalau menurut Bang Jeffrey gimana kondisi investasi kita ini? Terima kasih. Jadi mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Dimas tadi terkait apa tujuan dari investasi dan tujuan dari yang berinvestasi, sebenarnya sudah terlihat bahwa segala sesuatunya adalah menuju positif. Oke. Ya kan? Apalagi disampaikan tadi terkait pertumbuhan ekonomi, ya kan, nantinya kemajuan daerah dan kesejahteraan, dan itulah yang menjadi memang tujuan dari investasi ini. Namun mungkin kami di sini dari Sahabat Alam Jambi dalam kaitan mengawal proses investasi itu, ya kan, itu memang tetap juga mendapatkan tantangan-tantangan, ya kan. Terlebih yang kami lihat dari Sahabat Alam, sebenarnya itu adalah hoak yang ditebar kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang terpapar hoak, terpapar disinformasi dari informasi yang harusnya positif dari investasi ini diputar balik menjadi negatif. Nah, jadi tantangan-tantangan itu mungkin nanti yang akan ditemui para investor. Oke, Bang Jeffrey, artinya ini sudah bergeser nih. Dulunya ketika ada investor, itu kan isunya adalah pencemaran lingkungan, kehancuran lingkungan, itu isunya. Sekarang malah pada posisi informasinya ya, dan itu bisa menghambat investasi. Itu. Jadi mungkin ya bukan hanya investasi. Hari ini pun negara menghadapi itu. Karena kenapa? Hari ini negara membentuk satu badan di Istana Presiden, itu yang namanya Presiden Communication Office, ya kan? Bagaimana negara pun juga mengawal itu, meluruskan hoak, disinformasi, dan yang nantinya akan menjurus kepada kebencian, ya kan? Baik itu kepada pemerintah, baik itu kepada investasi. Mungkin itu yang mesti dikolaborasikan, ya kan, baik pemerintah daerah, baik para investor, untuk bisa meluruskan hoak-hoak nanti yang akan ditebar para pihak yang mencari keuntungan dan kepentingan tertentu. Itu mungkin pengawalan kami dari Sahabat Alam sesuai dengan tagline-nya, Sahabat Alam Jambi. Apa itu? Jaga alam, kawal investasi, lawan perampasan. Oke, jaga alam, kawal investasi, lawan perampasan. Baik perampasan kemajuan daerah, perampasan kesejahteraan rakyat, maupun perampasan monopoli di ruang publik. Ya kan, dari para pihak yang memang tidak menginginkan investasi ini berjalan dengan baik dan positif. Mungkin besok ketika musim pilkada, perampasan hak demokrasi perlu dikawal juga ya. Oke. Nah, ini kembali ke Bang Agus nih. Bang Agus, bentuk investasi yang disampaikan oleh Bang Dimas tadi konkret sekali. Nah, tentunya kita di daerah walaupun menyediakan karpet merah, pasti ada regulasi yang harus diikutin. Nah, apakah perusahaannya Bang Dimas ini yang pengembang dari panas bumi itu sudah termasuk kategori yang tak regulasi dalam pengurusan perizinan? Baik, ya, khusus terkait dengan geothermal ya dari EDC, ini memang sudah banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Karena untuk saat ini kita kan mengacu ke regulasi aturan yang ada, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Ini perubahan dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Nah, jadi
Kenapa ini diubah? Ini memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mengurus izin-izin yang dibutuhkan untuk kegiatan berusahanya. Namun diikuti juga dengan pengawasan kepada pelaku usaha tersebut. Nah, khusus untuk EDC, di sini memang sudah mengikuti dari ketentuan yang ada. Beliau sejak tahun 2018, nanti mungkin dijelaskan secara detail kapannya dari Pak Dimas. Ini memang kita juga dari pemerintah daerah itu membantu terkait dengan proses perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Jauh ini memang kepatuhannya kita lihat jauh ini bukan cukup patuh dari EDC. Karena ini merupakan PMA, penanaman modal asing atau FDI, Foreign Direct Investment ini yang kami temuin di Jambi ini kebanyakan mereka patuh akan aturan. Itu Pak Desi. Oke. Nah, ini tentu menjadi menjadi penting juga tingkat kepatuhan tadi, kalau bahasa patuhan ya, yang gimana dia mau investasi sementara dia nggak taat dengan regulasi ya, nantilah kita bicara yang lain. Nah, tapi bentuk kepatuhan ini kita langsung confirm nih dengan Bang Dimas ya, apa saja sih Bang yang sudah dipersiapkan di Tapak yang berkaitan dengan izin sehingga ini dikatakan patuh oleh PTSP ini. Tapi jangan dijawab dulu. Karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Dimas. Nah, Ya, siap. tadi sempat terputus nih Bang. Kan sempat dibilang patuh nih. Makanya kita mau confirm langsung nih dengan Bang Dimas. Kok bisa dikasih patuh? Apa saja sih Bang sudah dilakukan yang terkait dengan perizinan tadi sehingga bisa dikategorikan patuh? Karena publik di Jambi itu belum banyak yang tahu loh terkait dengan investasi dari pengembang dari gas atau panas bumi ini tadi. Ya, mungkin saya jawab yang kedua, yang nomor dua dulu ya. Oke. Publik tidak banyak yang tahu karena memang kalau untuk listrik itu kan single buyer Pak ya, hanya PLN. Jadi memang bukan seperti kegiatan komersil lain yang kami mungkin harus beriklan misalnya seperti itu. Jadi memang kami paham kalau memang belum banyak yang mengetahui, mungkin hanya di sekitar saja yang paham. Kemudian tadi kalau pertanyaannya sudah sejauh apa proses yang di tahapan yang kami lakukan. Jadi singkat cerita, untuk mengembangkan satu PLTP di dalam kawasan hutan itu setidaknya itu ada sekitar 40 izin yang harus kami 40 izin. Ada 40 izin yang harus kami kurang lebih ya yang harus kami dapatkan lintas sektoral mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Kalau untuk dari pemerintah Kabupaten Merangin sendiri dan pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan lingkungan. Waktu itu 2019 namanya masih izin lingkungan. Ya, sekarang sudah persetujuan lingkungan. Sudah persetujuan lingkungan, betul. Sekarang peraturan terbaru. Pada tahun 2019 dari Pemda Merangin dan pada tahun 2022 dari pemerintah Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan Pemprov Jambi. Jadi dari DLH Kabupaten Kerinci dan DLH Provinsi Jambi waktu itu. Kemudian ya melalui DPM PTSP juga pada tahun 2023 kami sudah mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dalam rangka memanfaatkan jalan yang ada di dalam kawasan hutan produksi. Walaupun waktu itu bekerja sama dengan Pemkab Kerinci karena memang jalan itu milik Pemkab Kerinci, tapi atas kerjasama kami dengan Pemkab Kerinci juga makanya kami bisa diperbolehkan untuk mempergunakan jalan tersebut. Selain itu juga ya tentunya ada beberapa perjanjian kerjasama dan MOU, dan kalau terkait kepatuhan ya mungkin kalau dari bidangnya Pak Agus laporan LKPM yang rutin kami sampaikan ya, dan beberapa laporan-laporan lainnya terkait laporan dokumen lingkungan. Seperti itu Pak kira-kira. Sebentar, dari kita mulai beraktivitas di tahun untuk panjang nih ceritanya. Kalau EDC sendiri itu mulai beraktivitas di Indonesia itu tahun 2012 Pak. Indonesia 2012. Berganti rezim, berganti aturan, kebijakan pemerintah. Izin saat ini atau penugasan yang saat ini kami pegang itu adalah
penugasan berdasarkan SK tahun 2018 oleh kementerian. oleh Menteri SDM. Oke. Jadi dari Nah, 2018 untuk di tingkat Kabupaten Merangin, yap, kita mulainya 2000. langsung kami mulai Pak. Oh, sudah langsung mulai Langsung ya? mulai. Jadi salah satu kewajiban pemegang pelaksana PSP itu adalah melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi 2018 setelah kami mendapatkan Surat penugasan tadi. penugasan tersebut, kami langsung turun ke masyarakat dan pemerintah daerah. Waktu itu masih Pak Haris, Bu, Haris ya, bupatinya, waktu bupatinya. Bupati Merangin. Ya, Jadi 2018. kami ke Pak Bupati, kemudian ke masyarakat. Setelah sosialisasi dan masyarakat menerima kegiatan kami, baru kami mulai Iya. melaksanakan proses perizinan Oke. tersebut, Pak. Inilah satu-satunya yang dapat SP tapi senang. Surat penugasan. Betul, Pak. Kalau yang lain kan surat perikatan. Oke, Bang Jeffrey. Nah, ini gimana Bang? Bang. TikTokannya orang berdua nih bagus nih Bang. Karena memang tingkat kepatuhan diukur dari izin yang diajukan, yang diminta dan dipenuhi. Nah, itu salah satu indikator tingkat kepatuhan. Dan ternyata mereka ini patuh. Nah, gimana dari sisi investasi dalam kacamata aktivis pro investasi ini? Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mendengar tadi apa yang disampaikan Bang Agus sama Pak Dimas tadi terkait regulasi, ya kan? Bahwa regulasi investasi hari ini itu kan dalam pengawalan Undang-Undang Cipta Kerja, Ya. ya kan? Di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu terdapat 700 pasal yang terintegrasi dengan 52 undang-undang lainnya, Wih. ya kan? Di mana dari 700 pasal yang terintegrasi tersebut, poinnya cuma 3. Satu adalah kemudahan berusaha, Ya. 2 penyederhanaan perizinan berbasis risiko, dan 3 semangat kolaborasi. Oke. Jadi kalau sudah 3 poin itu, ya kan, dilaksanakan bersama-sama semua pihak, ya kan, pasti tidak akan ditemukan investasi itu yang tidak patuh terhadap regulasi. Oke, apalagi dengan sistem OSS sekarang Iya. ya. Luar Nah, jadi biasa. kan maksudnya itu ya kita akan menghadapi ya itu tadi, ya kan, disinformasi, ya kan. Oke. Regulasi disampaikan, tapi bertujuan disinformasi. Padahal semua aturannya sudah ada, ya kan. Sampaikan disinformasi terkait regulasi, hanya pendapat dialah yang benar di ruang publik. Itu yang sering masyarakat terprovokasi dari para pihak yang memang tidak menginginkan investasi itu berjalan dengan baik. Oke. Nah, nih nyambung lagi nih dengan Bang Dimas nih Bang, terkait dengan investasi. Kan tadi outputnya adalah listrik. Nah, listrik itu akan dibeli oleh PLN dan akan dialirkan oleh masyarakat. Bayarnya cuma satu. Nanti PLN yang akan menjual ke masyarakat. Betul. Gitu kan? Nah, artinya akan berhubungan dengan masyarakat adalah PLN-nya, bukan dari perusahaannya. Nah, kini yang kita kepengen tahu Bang, seperti apa investasi itu sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Bagi daerah dulu lah, baru ke masyarakat. Ya, makasih nih pertanyaannya Pak. Jadi tentunya kalau untuk dampak positifnya dari kegiatan investasi ini sangat banyak Pak ya. Oke. Jadi kalau di kami itu kami kategorikan itu ada dampak langsungnya dan dampak tidak Nah, langsung. Yang langsung dulu. Nah, kalau dari langsung yang jelas penerimaan negara, Oke. penerimaan negara dari royalti yang kami dapatkan nantinya apabila sudah berproduksi dalam bentuk dana bagi hasil dan bonus produksi. Oh, pakai DBH ya? Ada DBH-nya Pak. Oke. Mungkin sama seperti migas Pak ya. Sama seperti migas dan pertambangan di mana porsi di daerah itu sangat besar Pak. 80% itu ke daerah, 20% ke pemerintah pusat. Dan nanti dibagi lagi 16 ke pemerintah provinsi, 32 ke daerah penghasil dan 32 sisanya dibagikan ke daerah sekitarnya. Oke. Itu untuk DBH dan untuk bonus produksinya juga ada perhitungannya tersendiri. Bonus produksi ada lagi. Ada, Berarti beda. Ada DBH, Ada kemudian DBH, ada bonus produksi. Bonus Oke. produksi itu dari kami itu ditransfer langsung ke kas daerah nantinya, yang dimana itu dari daerah itu bisa digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah sekitar proyek yang akan kami kembangkan nantinya. Itu mungkin untuk langsungnya, untuk dampak tidak langsung ya jelas ya seperti perusahaan-perusahaan lainnya pada tentunya penyerapan tenaga kerja, kemudian kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan
yang akan kami laksanakan nantinya, dan kemudian nanti ada penyerapan kegiatan-kegiatan usaha di sekitar yang akan bisa kami kerjasamakan nantinya pada saat kegiatan konstruksi dan kegiatan pengembangan. Dan ya intinya akan banyak perputaran dana yang akan terjadi di daerah apabila nanti sudah bisa berjalan proyek tersebut. Oke, artinya dengan adanya aktivitas nanti setelah menghasilkan ada DBH, kemudian ada bonus. Bonus produksi, betul. Kalau DBH itu kan panjang nih. Betul. Putarannya. Betul, Pak. Itu bisa dimanfaat oleh pemerintah baik dari kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, yang bonus ini menarik nih. Artinya dengan adanya bonus tadi itu langsung masuk ke kas daerah. Rekening daerah, betul. Berarti PAD dong. Gitu, Benar, bagus ya? Benar ya? Ya. Ya. Nah, Ya, menanggapi tadi disampaikan oleh Pak Dimas terkait dengan dampak langsung dari kegiatan berusaha yang akan dilaksanakan dari EDC, itu bahwasanya tepat seperti DBH, dana bagi hasil, itu 80% untuk daerah. Oke. Tadi disampaikan Pak Dimas, pembagian untuk provinsi, kabupaten, dan daerah yang lainnya, itu memang ada mekanismenya lagi. Salur nanti ke daerah dibuat dulu dari Kementerian Keuangan. Berbeda dengan bonus produksi. Oke. Itu memang langsung ke rekening daerah untuk pembangunan di suatu daerah tersebut, daerah di mana lokasi usaha tersebut. Nah, itu memang langsung masuk menjadi PAD. Yang menjadi pertanyaan Pak Des tadi, apakah ini langsung menjadi PAD? Betul. Langsung ya? Ya. Oh, keren. Nah, itu dari memang nanti walaupun ini beroperasi baru dimulai, itu sudah dihitung. Ya. Terhitung masa ya? Ya. Masa dia harus mengeluarkan bonus Produksi tadi produksi. ya. Itu ya bagian dari ini kan membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tadi. Ya, dampak langsungnya memang hari ini seperti tadi saya sampaikan, realisasi investasi tersebut ya orang cuma banyak bertanya, itu hanya angka-angka saja. Ya. Apakah seperti apa realitanya? Nah, kalau kita lihat contoh aja, satu pabrik itu dibuka, itu ada menyerap tenaga kerja. Ada kebutuhan raw material. Maka tadi di komponen LKPM disampaikan Pak Dimas tadi, laporan kegiatan penanaman modal itu banyak yang terpenuhi. Bahwasanya kami melaksanakan pengawasan ke perusahaan tersebut, memastikan kegiatan berusaha tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Nah, apa-apa saja aturan yang ada, seperti ada kemitraan dengan usaha kecil, ada lagi ya? TJSL atau CSR, ada lagi pembelian material atau TKDN. Nah, itu memang juga dilaksanakan oleh pelaku usaha. Artinya itu dampaknya langsung yang hari ini sudah banyak terjadi di Provinsi Jambi. Nah, jadi tidak hanya angka-angka saja dari realisasi investasi, tapi itu memang berdampak juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu Pak Desi. Jadi walaupun PMA, tapi TKDN-nya mesti 100% ya? Harus, Pak. Ya, lagi pula kalau memang itu kan sudah diatur ya, Ya, terkait TKD itu. Kalau dari kami sih sepanjang tersedia itu pasti kami akan tentunya senang untuk bisa memanfaatkan komponen dalam negeri ya, karena memang ya balik lagi itu kan membantu untuk perputaran ekonomi di daerah juga sebenarnya. Oke, Bang Jeffrey, apa nih yang perlu dikawal nih dalam proses ini? Patuh sudah, investasi yang mereka lakukan menghasilkan itu ada yang memang DBH, kemudian ada yang bonus langsung, nggak main-main ini. Artinya luar biasa bentuk investasi dan outputnya itu memang langsung kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, ini kira-kira yang perlu dikawal sehingga memang mesti waspada nih edisi ini. Terima kasih. Mungkin yang perlu dikawal itu adalah dari 3 poin tadi. Oke. Kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan berbasis Berarti berlaku buat PTSP juga dong? Ya, semua. Oke. Semua. Nah, ini yang poin ketiga tadi. Semangat kolaborasi. Nah, itu mungkin yang harus kita tumbuhkan bersama, ya kan, agar investasi ini terhindar dari yang itu tadi, hoak, ya kan, disinformasi, fitnah yang memiliki tujuan untuk membenci investasi itu, padahal dia punya kepentingan tertentu, ya kan. Sementara itulah yang harus kita tumbuhkan bersama, baik dari
para investornya juga kan mengkomunikasikan dengan pemerintah sendiri, ya kan, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kota, dan nantinya juga pemerintah itu tidak khawatir lagi dengan hoak-hoak itu ketika masyarakat sudah mendapatkan informasi yang benar, ya kan. Oke. Semangat kolaborasi bersama semua pihak itulah yang akan mengawal investasi guna pembangunan berkelanjutan. Oke. Ya kan? Ini ngeri nih. Kalau disinformasi, saya takutnya disfungsi. Disfungsi informasi. Bang Dimas, ini kembali Bang Dimas nih. 2 dari 3 poin yang disampaikan oleh Bang Pardede itu yang paling penting menurutnya adalah yang terakhir terkait dengan kolaborasi. Nah, ini kan kolaborasi ini bisa dalam arti luas itu banyak pihak nih, pemerintah, masyarakat, corporate to corporate. Karena di Merangin itu sendiri ada juga pembangkit listrik yang lumayan besar, dan itu TBK. Nah, dan bayarnya juga sama. Nah, kolaborasi seperti apa nih yang akan dibangun nanti? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi supaya bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Nah, tadi kan lagi-lagi keputusnya di Bang Dimas nih. Kayaknya kena bully dia Bang Dimas di tema kali ini ya. Tapi nggak apa Bang. Yang jelas bentuk investasi itu dari penjelasan di awal tadi itu sudah memberikan kontribusi yang jelas. Nah, dan kita kalau saya jadi orang Jambi, nah, apalagi kalau jadi orang Merangin, kebetulan saya orang Merangin, ya, lahir di sana juga, besar di sana, tentu akan beranggapan ini sebuah hal yang positif. Dan itu kalau bisa, malah saya bertanya apa yang bisa saya kontribusi untuk ini supaya bisa lebih maju. Nah, semangat seperti ini kan harus muncul nih. Nah, yang paling nggak kalah pentingnya adalah energinya kan yang dihasilkan adalah listrik. Nah, itu gimana Bang supaya ini benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat, walaupun kita tahu bahwa setelah jadi energi listrik yang pembelinya cuma PLN. Baik, makasih Pak. Ya, kalau sedikit bercerita Pak ya, mungkin kalau terkait dengan kolaborasi atau dukungan masyarakat, pemerintah, alhamdulillah sampai saat ini kami bersyukur kami dapatkan itu penuh dari masyarakat, dari pemerintah, dari pemerhati investasi, pemerhati lingkungan. Jadi dari kami sendiri yang kami harapkan sih dalam rangka berinvestasi di Jambi ini mungkin ya Pak Agus, mungkin bagaimana kita bisa mempertahankan suasana kondusif ini agar nanti ke depannya ketika waktunya tiba, ketika izin yang kami perizinan atau kegiatan lainnya yang kami laksanakan itu selesai dan siap beroperasi, proyeknya bisa berjalan dengan sesuai harapan dan dukungan dari semua stakeholder itu tetap mengalir seperti sekarang. Jadi karena memang saya akui karena kami ada beberapa tempat juga yang kami laksanakan kegiatan, dan ya di Jambi ini salah satu yang paling nyaman besar, ya? Nyaman untuk untuk berinvestasi Pak. Dan potensi ya, saya sambung lagi, potensi sangat bagus yang tempat kami ini. Jadi ya itu mungkin kalau dari kami harapannya semoga kalau boleh dapat bocoran umur investasi, apanya Pak? umur investasinya Umur. ya, maksudnya jangka investasinya. Kalau jangka waktu izinnya Pak sebenarnya itu dia 37 tahun Pak. Wow. Ya 30 sampai 37 tahun tergantung nanti izin panas bumi yang dikeluarkan. Tetapi apabila kita berbicara terkait dengan umur sumber dayanya Ya, Pak, itu panas bumi itu energi bersih, energi ramah lingkungan, energi terbarukan, yang kuncinya satu Pak, kondisi hutannya terjaga. Apabila kondisi hutannya terjaga, insya Allah itu tidak akan pernah habis Pak. Itu. Jadi saya sedikit bercerita, di Italia Pak ada pembangkit listrik kalau saya tidak salah itu sudah dari tahun 1900 sampai sekarang masih beroperasi. eksplorasi. Karena memang lingkungan sekitarnya
dan sampai sekarang itu menjadi penyuplai energi di sana Salah ya. satu Pak, salah satu penyuplai. Dan ya kita punya banyak cerita di Indonesia, contohnya di Kamojang, di Gunung Salak Iya. yang sudah belasan Oke, hingga betul. puluhan tahun dan memang masih tetap hidup ya pembangkitnya karena kondisi alamnya terjaga. Jaga. Oke. Bang Perdede dulu nih. Ya, terkait dengan ini yang disinggung oleh Bang Dimas tadi bahwa umur investasinya itu sangat tergantung dengan kondisi alam. Nah, karena ketika alam itu terbarukan, terjaga, ya, akan berpengaruh kepada sumber energinya. Gimana, Bang Jeffrey? Terima kasih. Jadi mungkin di sini saya sampaikan juga sebagai saya yang menjadi bagian pemenangan Bapak tim Prabowo Gibran, Oke. ya kan? Nah, jadi kami memang saat kampanye itu dicekoki oleh bagaimana mengawal dan mendorong pengusaha menjadi bagian garda terdepan pembangunan nasional, ya kan? Hari ini pemerintahan Pak Prabowo itu kan sampai 2031 itu akan menghadapi yang namanya bonus demografi, ya kan? Lonjakan usia produktif. Nah, jadi mungkin sampai 2031 pemerintah dia harus akan menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda tersebut. Nah, jadi mungkin ya kan ke depan itu sampai 2031 ini kita harus mendorong investasi-investasi itu tumbuh di semua daerah kan, termasuklah Provinsi Jambi. Apalagi hari ini Provinsi Jambi, Bapak Gubernurnya, Bapak Wali Kotanya juga dan banyak kepala daerahnya itu juga menjadi bagian pemenangan Bapak Prabowo. Nah, jadi mungkin inilah saatnya kolaborasi bersama, semangat pembangunan berkelanjutan, ya kan, yang menjadi konsep pembangunan Bapak Prabowo itu sampai ke rakyat dan bisa menyelesaikan persoalan bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap menjadi negara maju. Nah, jadi kalau terkait seperti perizinan semua itu sudah diatur semua. Oke. Tinggal semangat kolaborasinya aja Itu yang perlu bersama. dibangun ya. Dibangun bersama. Oke. Jadi itu mungkin. Sip, terima kasih. Bang Agus. Nah, ini secara nggak langsung Bang Dimas tadi itu juga menyinggung proses global. Alam ini kan global ini. Apa yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi negara dunia yang lain, dan apa yang terjadi di negara dunia yang lain juga akan mempengaruhi Indonesia. Nah, ini senada dengan yang Bang Jeffrey bilang, Bang Dimas bilang tadi bahwa energi yang kita akan gunakan itu tergantung dari kondisi alamnya. Nah, tentu kita juga ada satu lagi nih Bang yang menjadi pembicaraan dunia tentang biokarbon, BioCF. Dan ini sampai hari ini sudah banyak negara yang membicarakan itu, dan negara-negara penyuplai O2 itu menjadi sorotan dunia hari ini, karena mereka akan mengirim O2 ke seluruh dunia untuk daerah-daerah yang nggak punya hutan. Nah, berkaitan juga dengan yang Bang Dimas sampaikan tadi. Gimana Bang Agus? Baik, terima kasih. Menarik pertanyaan dari Pak Desi terkait dengan kondisi internasional juga ya, kebutuhannya, bahwasannya memang kita alhamdulillah di Jambi sendiri bersyukur dengan melimpahnya sumber daya alam, begitu juga sektor lingkungan dan kehutanan. Kita sendiri punya 4 taman nasional, ada di Kerinci dan ada lagi sampai ke wilayah Tanjung Timur. Itu memang sejauh ini terpelihara. Nah, memang saat ini kita menjadi salah satu paru-paru dunia. Dan harapannya memang dari kegiatan biokarbon sendiri kan sudah perhatian dari Uni Eropa terhadap Indonesia maupun khusus Jambi sendiri juga luar biasa, mengucurkan dana melalui BioCF tadi untuk kegiatan-kegiatan yang menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Nah, untuk kegiatan geothermal sendiri ini merupakan EBT Pak, energi baru terbarukan, energi yang sangat ramah lingkungan yang didorong sendiri di beberapa dunia yang sudah maju, khususnya Cina. Nah, makanya kayak PLTU juga itu sudah tidak banyak juga lagi financial close, bahasanya tidak banyak pembiayaan dari negara luar. Nah, itu untuk EBT kita bersyukur EDC bersedia untuk menjadi investor untuk membangun geothermal. Dan kebetulan juga EDC ini kan untuk panas buminya ya, kalau tidak salah itu terbesar di dunia ya, dari Filipina. Nah, itu makanya tadi sejauh hutannya dilindungi, alamnya terlindungi, dan kelestariannya itu juga membantu kegiatan berusaha EDC sendiri. Maka dari itu
kami dari pemerintah sendiri, khususnya dari DPP TSP mendorong bahwasanya investasi ini agar segera bisa terlaksana dan kami siap mendukung, mengawal bersama-sama bagaimana kegiatan apa saja obstacle-nya, kendala-kendalanya kita bantu mencari problem solving-nya. Jadi memang kami sangat berharap Pak Desi dengan kegiatan berusaha yang dilaksanakan oleh EDC ini karena nilai investasi cukup tinggi dan dampak positifnya luar biasa besarnya. Itu Pak Desi. Oke, karena terbatas waktu juga nih, Bang Agus, Bang Dimas, Bang Jeffrey, mungkin harapan sekaligus closing statement terkait diskusi kita hari ini tentang bagaimana investasi itu bisa menumbuhkan ekonomi. Bang Pardede dulu. Terima kasih. Jadi mungkin harapan dari sahabat alam bahwa ke depan investasi kita investasi yang masuk ke Jambi ini memang harus bisa mencapai tujuan utamanya, ya kan? Karena kenapa? Dalam proposal investasi itu tujuan pertama itu adalah kemajuan dan kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah, jadi kita pastikan semua investasi ketika dalam pengawalan bersama, ya kan, semua pihak stakeholder, ya kan, itu akan berdampak kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Oke, terima kasih. Langsung Bang Dimas, harapan sekaligus closing statement terkait diskusi kita hari ini. Ya, makasih Pak. Jadi mungkin kalau dari kami ya, pertama-tama mungkin terima kasih ya untuk pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Merangin, Kerinci, masyarakat, pihak pemerhati, dan termasuk media yang terus mendukung kegiatan kami. Ya, satu harapan kami semoga kolaborasi ini tetap bisa kita jalin terus sampai dengan terwujudnya pengembangan proyek panas bumi di Provinsi Jambi ini demi kemajuan Provinsi Jambi juga. Oke, amin. Terima kasih. Silakan Bang Agus. Jadi kami dari pemerintah sendiri punya harapan bahwasanya investasi ini merupakan tadi saya sampaikan instrumen pemerintah, bahan bakar mesin penggerak motor ekonomi di Jambi sendiri. Dari situ kami juga sudah menyediakan beberapa kebijakan dari regulasinya, dari PP 28 tahun 2025 sampai dengan Perda nomor 3 tahun 2023. Nah, dari sini harapan kami memang investasi menggeliat dan iklim investasinya kondusif. Karena tidak hanya Provinsi Jambi sendiri membutuhkan, karena banyak juga provinsi lain juga mengejar investasi dan kita sendiri kaya akan sumber daya alam. Maka dari situ kita mendorong bahwasanya agar iklim investasi Jambi ini kondusif. Dan juga dapat kami sampaikan melalui forum ini, kegiatan ini, kami sedang menyusun kajian namanya peta potensi. Bahwasanya Pak Gubernur sendiri itu berkeliling bertemu banyak menteri untuk mengajak para investor untuk berkunjung ke Jambi dan terkait dengan pembangunan bantuan melalui dana alokasi khusus ke Pemprov terkait dengan infrastrukturnya. Dan juga ada namanya iPro, Pak. iPro. Bagaimana kami mendorong setiap kabupaten itu membuat brand produk unggulan mereka, investment project ready to offer, agar memudahkan para investor untuk berinvestasi dengan adanya kajian iPro maupun peta potensi untuk dapat investor berinvestasi di Jambi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih untuk kegiatan ini, Pak Desi. Oke, terima kasih Bang Uco, Bang Kocu, Bang Pardede. Ya udah hadir. Dan Bang Dimas, ini infonya sore ini langsung balik ke Jakarta lagi. Ya betul, jam 6 sore ini. Oke, terima kasih nih udah memenuhi undangan dan berbagi informasi kepada kita. Dan ini memang investasi yang pertama di Provinsi Jambi untuk pengembang panas bumi. Dan tentunya tadi kalau dari ceritanya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan memberikan manfaat. Bang Agus, terima kasih juga. Ini selalu rajin ini. Kalau saya bilang selalu tidak pernah never. Langganan. Nah, dan terima kasih juga. Mudah-mudahan target-target atau pencapaian yang ingin dicapai oleh pemerintah provinsi bisa terwujud. Karena memang peta investasi itu akan kemudian satu lagi ciri khas investasi yang akan dibuat itu akan memudahkan investor. Ketika dikembangkan peta Jambi, oh energi saya mau investasi di sini, sumber daya
perkebunan, kehutanan, oh ini kawasannya, berarti tinggal lihat aja nanti. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud juga. Dan semuanya terima kasih Pak ya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dengan tema yang lebih dalam lagi. Pemirsa, cerita investasi tentunya tidak cukup dalam 1 jam saja. Dan walaupun 1 jam yang sudah kita laksanakan ini mengupas tentang peran investasi untuk pertumbuhan ekonomi di sektor penanam modal asing. Tetapi TKDN-nya 100% ini luar biasa. Dan tentunya ini juga menjadi harapan bersama dengan adanya panas bumi, kemudian energinya bisa diserap dan disalurkan kepada masyarakat, dan itu adalah bentuk bagaimana pro dengan masyarakat, dan tentunya juga harus mendapat dukungan dari semua pihak, dan ini harus kita dukung bersama. Terima kasih dan selalu bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.